Karena si Aji dan si Adun ini penasaran dan heran juga, ya iya masa si jam 2 pagi ini ada pendaki lain yang bisa diizinkan naik nanjak gitu kan. Ternyata justru yang mereka lihat itu bukan pendaki, melainkan seorang. Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita masuk pada segmen Cerem, cerita serem. Jadi aku kembali menceritakan pengalaman kisah horor pendaki Gunung Lawu, Provinsi Jawa Tengah. Cerita ini diambil dari kisah nyata salah satu teman aku namanya Aji dari Jakarta. Hai Aji, terima kasih sudah berbagi pengalaman horornya ya. BTW, kisah ini real nyata tanpa aku kurangin atau tambah-tambahin ya guys. Sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @wandavstrenbuyung G-nya 3. Oke, kita langsung aja ke videonya. Jadi guys, Aji bersama dengan 3 temannya ini sudah merencanakan pendakian ke Gunung Lawu, Provinsi Jawa Tengah ini sebelum libur panjang kuliah. Setelah libur panjang pada bulan Agustus tahun 2019, Aji dan ketiga temannya ini, yaitu Ridwan, Adun, dan Rizky, sudah merencanakan dari awal untuk pendakian mereka ke Gunung Lawu ini. Nah, mereka berangkat dari Jakarta menuju Gunung Lawu. Katanya di gunung ini mereka mengalami dan menemui hal-hal yang aneh dan mistis guys. Sebelum melakukan pendakian, mereka sudah merencanakan untuk berkumpul di base camp di Gunung Lawu. Waktu jarak tempuh ke Gunung Lawu ini sekitar 2 hari guys, ya cukup lama ya. Dan berarti ini Jakarta ke Gunung Lawu ini berarti jauh. 2 hours later. Sebelum sampai di base camp Gunung Lawu, mereka mampir untuk membeli makanan atau bahan-bahan yang kekurangan. Misalkan seperti coki-coki dan madu rasa yang katanya untuk kekebalan tubuh mereka, karena kalau katanya udah di atas itu suhu cuacanya udah berubah, dingin. Setelah mereka sampai di base camp, mereka mengurus dulu simaksi atau surat-surat pendakian. Setelah semua pengurusan selesai, barulah mereka melakukan pendakian. Mereka melakukan pendakian itu sekitar jam 9 pagi. Di barisan paling depan itu ada si Adun, di barisan kedua ada Rizky, di barisan ketiga si Ridwan, dan bagian terakhir itu adalah si Aji. Beberapa lama kemudian barulah mereka sampai di pos 1. Mereka beristirahat kurang lebih sekitar 10 menitan. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 2. Mereka sampai di pos 2 itu kurang lebih jam 1-an guys. Berarti jarak dari pos 1 ke 2 itu berarti agak lama. Sesampainya di pos 2, mereka istirahat lagi kurang lebih 5 menitan untuk merokok dan berbincang-bincang lah mereka. Nah, setelah merokok dan berbincang-bincang dan istirahat, barulah mereka melanjutkan perjalanan lagi ke pos 3. Mereka tiba di pos 3 itu sekitaran jam 6 sore. Itu sudah mendekati maghrib guys. Karena sudah mulai maghrib, Aji, Rizky, dan Ridwan ini memutuskan untuk istirahat sejenak di pos 3 ini. Namun si Adun ini tetap kekeh ingin melanjutkan perjalanan, karena di pos 3 ini mereka melewati yang namanya Pasar Setan atau Pasar Dieng. Nah, katanya di Pasar Dieng ini banyak pendaki-pendaki yang hilang juga guys, karena di pasar ini sudah ada seperti garis polisi. Itu tandanya para pendaki dilarang untuk menuju ke situ.
Karena katanya banyak pendaki-pendaki yang sudah hilang dan tidak ditemukan hingga sekarang. Mungkin makanya itu si Adun ingin melanjutkan perjalanan ke pos 4 itu karena mungkin dia ketakutan juga. Jadinya mereka semua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pos 4. Nah, belum sampai pada jarak 5 meter, mereka dikagetkan dengan adanya burung gagak. Nah, burung gagak ini katanya dipercayai oleh orang-orang sekitar itu bahwa kalau ada burung gagak berarti pertanda adanya orang mati atau orang meninggal. Pada saat pendakian itu, mereka hanya membawa 3 sentor, guys. Pada saat bertemu dengan burung gagak itu, tiba-tiba si Adun ini terdiam dan kayak bengong gitu, nggak bisa gerak sama sekali. Ya bingung lah kan si Aji, Rizky, Ridwan, ini orang kenapa nih tiba-tiba diam kan. Terus kata si Aji, lah kenapa nggak jalan gitu, kenapa berhenti. Terus kata si Adun, tuh ada burung gagak, jalan terus aja Dun, nggak apa-apa, ayo, kata si Aji. Tapi anehnya di sini tuh mereka melihat kejadian aneh karena pada saat mereka melakukan perjalanan, katanya si burung gagak ini bukannya terbang tapi ikut berjalan mengikuti mereka. Kan aneh ya. Jadi akhirnya mereka mengabaikan itu dan terus aja berjalan. Nah, waktu gak kerasa mereka sudah tiba di pos 4 itu. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat dan memasang tenda di situ karena sudah mulai malam. Nah, mereka hanya membawa 1 tenda, guys, untuk mereka berempat. Yang buat tenda tuh si Aji dan si Ridwan, dan yang mencari kayu bakar itu si Adun dan si Rizky. Buatlah mereka tenda dan si Adun dan Rizky ini pergi mencari kayu bakar. Setelah tenda udah jadi, si Rizky ini udah balik mencari kayu bakar. Mungkin karena si Adun dan si Rizky ini berpencar mencari kayu bakar, jadi mereka nggak bersamaan tiba. Nah, mereka ini berusaha untuk positive thinking. Setelah sekitar 10 menitan, si Adun ini nggak balik-balik, lama banget gitu kan. Si Aji dan si Ridwan ini akhirnya mencari si Adun dan si Rizky jaga tenda. Tiba-tiba, di saat Aji dan Ridwan mencari si Adun ini, mereka melihat si Adun ini bengong di bawah pohon gede. Si Aji sama si Ridwan bingung lah, ini orang kenapa ngapain di sini gitu kan. Padahal kan orang udah ngumpul-ngumpul di tenda gitu. Nah, katanya si Adun dan si Aji ini mempunyai kemampuan bisa melihat makhluk gaib yang tidak seperti bisa kita lihat ya, guys. Jadi di saat si Aji ini mendekati si Adun, ternyata yang di atas pohon gede itu ada genderuwo besar, hitam, jelek katanya ya, bukan gue yang bilang. Dia yang bilang, kukunya panjang, badannya berbulu dan giginya bertaring. Terus lah kaget lah mereka. Ridwan pegangin si Adun nih, kata si Aji kepada Ridwan. Di saat Ridwan pegangin si Adun ini, si Aji ini berdoa dan membaca ayat kursi, ayat surat pendek gitu supaya si Adun ini sadar dan supaya si genderuwo ini pergi. Setelah si Aji berdoa, akhirnya si genderuwo ini menghilang dan akhirnya mereka segera untuk cepat-cepat pergi ke tenda. Setelah mereka tiba di tenda, barulah mereka memulai untuk makan malam. Sambil bercerita lah mereka di situ, tapi bukan cerita hal-hal yang telah udah terjadi, guys. Karena katanya kalau kita cerita pada saat kejadian itu, ya pasti mungkin itu kali ya, kejadian hal-hal aneh pasti terulang lagi. Setelah selesai makan sekitar jam 11 malam, barulah mereka memutuskan untuk tidur dan istirahat. Tak lama kemudian, tiba-tiba tenda mereka seperti ada yang melempari batu dan ranting. Nah, pada saat itu waktu jam sudah menunjukkan jam 1 malam. Nah, yang kebangun ini hanya si Aji dan ketiga temannya ini masih tidur dengan nyenyaknya. Nah, karena si Aji ini penasaran siapa sih ini yang lemparin batu sama ranting ke tenda kan. Nah, dia keluarlah ke tenda itu. Sut gitu, dia keluar. Terus dia melihat, pas dia buka tenda, ternyata yang di luar itu kalian tahu apa, guys? Ternyata ada kuntilanak, pocong, dan genderuwo yang mereka temuin tadi di pohon gede itu. Nah, takutlah si Aji ini, terus langsung lari masuk ke tenda. Dan setelah itu, si Aji berusaha untuk tidur tanpa membangunkan teman-temannya ini. Nah, pada saat itu si Aji benar-benar ketakutan karena dia melihat dengan jelas penampakan itu, guys. Si Aji ini melihat dengan jelas gimana
wujud kuntilanak, pocong, dan genderuwo ini. Nah, setelah jam 2 malam, si Adun dan si Aji ini tiba-tiba kebangun. Mereka mendengar seperti ada pendaki lain yang naik. Karena si Aji dan si Adun ini penasaran dan heran juga, ya iya masa si jam 2 pagi ini ada pendaki lain yang bisa diizinkan naik nanjak gitu kan. Nah, akhirnya si Adun ini dan si Aji keluarlah dari tenda. Ternyata justru yang mereka lihat itu bukan pendaki, melainkan seorang raja dan dikawal ada sekitar 10 orang. Nah, si Adun pun kaget, lah ini kenapa Ji gitu. Udah masuk aja Dun, istighfar aja lu banyak-banyak, astagfirullah, banyak-banyak doa lu gitu kan. Nah, kata si Aji. Nah, akhirnya mereka masuk ke tenda karena saking takutnya. Dan akhirnya mereka menghiraukan apa yang mereka lihat dan mereka lanjut tidur. Nggak sampai situ doang guys, hal-hal aneh dan kejadian-kejadian yang mereka alami. Jam 3 subuh, si Aji ini dikagetkan dengan seorang wanita yang minta tolong. Dan yang minta tolong itu ada di samping tenda. Dan katanya suaranya jelas banget. Tolong. Nah, setelah si Aji keluar ini, dia melihat seorang wanita yang mukanya itu udah pucet banget. Nah, dia pakai jaket, kemudian minta tolong sama Aji. Tapi waktu pada saat itu nggak tahu juga ya minta tolongnya tuh apa, karena si Aji ini hanya menceritakan sekilas bahwa wanita ini minta tolong sama si Aji. Kemudian karena si Aji ini kasihan karena seorang wanita ya kan, lalu dia membangunkan ketiga temannya itu. Nah, setelah semuanya bangun, si Aji ini pergi untuk membuatkan teh untuk wanita ini. Setelah selesai Aji ini membuat teh, tatapan wanita ini benar-benar kosong. Benar-benar kosong. Nah, karena heran, si Ridwan ini ngomong, Ji, lu stres ya? Mana ada perempuan di sini? Nah, si Ridwan ini sama si Rizky ini kan gak bisa lihat-lihat hal-hal goib ya. Yang bisa lihat itu hanya si Adun sama si Aji. Aji pun tetap kekeh membuatkan teh untuk pada wanita ini, dikarenakan wanita ini udah merasa kedinginan, jadi si Aji ini kasihan. Setelah si Aji ini selesai untuk membuatkan teh, barulah si Aji dan si Adun ini sadar, wah nih bukan orang nih. Dan ternyata wanita ini adalah wanita yang pernah mendaki di Gunung Lawu ini dan menghilang yang belum ditemukan hingga sekarang. Nah, karena saking ketakutannya, si Aji ini kemudian langsung membuang teh yang dia buat. Dan akhirnya mereka masuk ke dalam tenda dan menghiraukan si wanita tadi ini. Dan akhirnya wanita ini pun menghilang, si arwah wanita ini. Setelah kejadian aneh yang terus mereka rasakan selama pendakian itu, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak dan sambil menunggu matahari terbit. Nah, sekitar jam 5:45 itu udah pagi, mereka akhirnya tiba di puncak. Nah, setelah sampai di puncak, barulah mereka berfoto-foto untuk mengabadikan momen mereka yang telah sampai di puncak Lawu itu. Nah, setelah mereka berfoto-foto dan beristirahat, mereka sambil menunggu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk balik lagi pulang. Setelah jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi, akhirnya mereka turun. Nah, dari puncak itu menuju ke pos 4 itu mereka belum menemui hal-hal aneh lagi guys. Nah, setelah mereka sampai di pos 3, mereka menjumpai ada burung gagak lagi yang tadi mereka jumpai kemarin sebelum waktu mereka naik. Namun mereka mengabaikan burung gagak itu dan terus melanjutkan perjalanan pulang. Nah, mereka tiba di base camp sekitar jam 7 malam. Ketika sudah di base camp, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sejenak dan melanjutkan perjalanan pulang besok pagi sekitar jam 5. Nah, di base camp itu mereka banyak cerita-cerita hal-hal yang telah mereka temui selama pendakian itu guys. Nah, mereka juga melihat foto-foto mereka yang ada di puncak waktu itu. Nah, pada saat itu fotonya masih ada dan bagus-bagus gitu katanya menurut mereka. Nah, setelah itu mereka barulah istirahat, tidur. Keesokan harinya barulah mereka balik ke Jakarta dan pulang ke rumah. Nggak sampai di situ doang hal-hal mistisnya. Setelah si Aji dan teman-temannya ini sampai di rumah mereka masing-masing, si Aji ini cek HP. Setelah cek HP, foto-foto yang ada di puncak itu hilang. Nggak ada sama sekali. Biar satu pun itu nggak ada guys.
Sampai di situ mereka saling kayak chat-chatan gitu kan. Foto yang pas di puncak ada nggak di lu gitu. Ternyata di mereka semua, foto-foto mereka semua itu nggak ada di HP mereka. Aneh kan? Nggak kebayang gitu kan gimana horornya. Pas sampai rumah itu foto-foto itu hilang. Merinding aku apalagi nih hujan-hujan petir, takut. Oke guys, itulah pengalaman kisah nyata horor teman aku yang telah dia ceritain. Apakah seseram itu? Apakah sehoror itu? Komen di bawah. Buat kalian yang ingin menceritakan pengalaman-pengalaman horor kalian, entah itu pendakian atau horor-horor yang lain yang telah kalian alami, kalian bisa kirim di email wandafitriani@gmail.com. Nanti aku akan menceritakan kembali kisah-kisah horor kalian ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.